Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, angkat dan tolonglah. Barangkali itu jadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika kau jumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalan sesamamu, singkirkan. Barangkali itu bisa menjadi penyebab dipermudahnya jalanmu menuju surga. Jika engkau jumpai anak ayam terpisah dari induknya, ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga ia menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga kelak. Jika engkau bukan seorang yang banyak menguasai ilmu agama, setidaknya ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Setidaknya itu bisa menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Lebih baik tidak berkomitmen daripada tergores dan menggores luka. Kalau tidak bisa membuat orang jatuh hati dengan kasih sayang, mengapa harus memaksanya untuk jatuh cinta? Karenanya daripada merawat dan membiarkan luka, lebih baik sendiri tapi bahagia. Dalam cinta, hapuskan kata kalah. Karena dalam cinta yang ada hanya menang dan belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Jadi berterima kasihlah kepada sosok yang pernah mengajarimu, termasuk yang pernah mengajari tentang perihnya terluka dan sakit hati. Dan yang ketiga, perempuan suka bunga, perempuan suka coklat, tapi perempuan lebih suka kepastian. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti hanya dengan alasan bosan kamu berpaling pada perempuan lain. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti kita tidak bisa berbagi suka dan duka, dan kamu lebih memilih teman perempuanmu untuk bercerita. Kamu harus tahu, meski begitu banyak teman yang siap menampung curahan hatiku, semata kepadamu aku ingin berbagi. Dan aku bukan hanya teman tidurmu yang tidak bisa diajak bercerita sebagai seorang sahabat. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti dengan alasan sudah tidak ada kecocokan, kamu memutuskan untuk menceraikanku. Kamu kan tahu betul kita memang berbeda, dan bukan persamaan yang menyatukan kita, tetapi komitmen untuk hidup bersama sebagai keluarga. Jangan jadikan aku istrimu jika nanti kamu memilih tamparan dan kata-kata kasar untuk memperingatkan kesalahanku, sedang aku tidak tuli dan masih bisa merasa mendengar kata-katamu yang lembut tapi berwibawa. Jangan pilih aku sebagai istrimu jika nanti setelah seharian bekerja, kamu tidak segera pulang dan lebih memilih untuk berkumpul dengan temanmu atau asyik dengan hobimu. Sedang seharian aku sudah begitu lelah dengan semua pekerjaan di rumah. Anak dan rumah bukan hanya kewajiban seorang istri, karena kamu menikahiku bukan untuk jadi pembantu, tapi pendamping hidupmu, partner dalam membangun keluarga. Tetapi jadikan aku sebagai istrimu jika kelak kamu tetap mencintai ibumu, ayahmu dan keluargamu, karena aku pun akan menjadi bagian dari keluargamu. Mencintai keluargamu adalah juga mencintaiku sepenuh jiwa. Dan kata kunci yang harus diingat, seperti apapun sempurnanya pasangan kita, pasti dia tidak akan pernah menyempurnakan keinginan kita kalau kita tidak pernah bersyukur. Dan ketika terpaksa disuruh memilih pasangan atau keluarga, maka jadilah hujan yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan melahirkan petir yang memekakkan telinga. Jika bunga-bunga itu tumbuh bersama, ia tak pernah saling menjelekkan, tapi bersama memperindah kehidupan. Begitulah keluarga dan pasangan. Cinta dan pengorbanan, kata Ronald, mampu menyingkirkan semua batu sandungan. Mengingatkan saya pada pertanyaan seorang hamba kepada seorang sufi, mana yang lebih baik? Orang yang sangat rajin beribadah tapi sombong, angkuh, merasa paling suci, atau orang yang tak pernah beribadah tapi akhlaknya mulia, rendah hati, santun dan cinta kepada sesama? Sang bijak menjawab, dua-duanya baik. Si ahli ibadah yang angkuh akan menemukan kesadaran tentang akhlak buruknya, bertobat lalu menjadi pribadi yang baik. Dan sosok yang kedua, karena kemuliaan budinya Allah kemudian menurunkan hidayah, lalu dia menjadi ahli ibadah yang juga memiliki kerendah hatian. Lalu siapa yang tidak baik? Sang bijak menjawab, kita yang tidak baik. Orang ketiga yang hanya bisa menilai orang lain, namun lalai menilai diri sendiri. Karena memilih itu mudah, yang bertahan itu yang lebih susah. Karena pada awalnya semua orang bangga pada pilihannya, tapi pada akhirnya tidak semua orang setia pada pilihannya. Jadi yang berhasil menentukan dan mendapatkan pilihan, ingat, ada yang lebih tidak mudah.
bertahan pada pilihan. Sementara yang kandas, ingat satu, ajarkan bibirmu untuk tidak mencemooh, karena bibir dibuat untuk mencium, bukan untuk menghina orang yang pernah kau cinta. Karena jika cinta digariskan, orang yang terpisah pun bisa disatukan kembali. True love never ends. Cinta sejati tak pernah berakhir. Dan dalam Tejo dan Surti, coba simak liriknya dengan seksama. Pesan moralnya indah di tengah kesarkasan liriknya. Potret anak remaja negeri ini yang terlindas pengaruh kota dan mencoba mengagungkan seks bebas. Beruntunglah Surti, masih bisa berlari demi menjaga harga diri dibanding Putri, yang demi dibilang trendy dan ingin disebut seksi, lalu lupa harga diri, kemudian wira swasta diri atau gratisin tubuh sendiri. Pesannya kuat, cinta jangan membuatmu menghinakan diri.